Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu kembali pada pembelajaran matematika. Mudah-mudahan anak-anaknya dalam keadaan sehat, semangat, terus bisa berkonsentrasi untuk materi hari ini. Masih terkait dengan pengolahan data. Di sini Bu Santi akan sedikit mengulang tentang materi yang akan disajikan. Kenapa sedikit mengulang? Karena di sini kalian telah mempelajari di waktu kelas 5, mungkin materi ini hanya sekedar dari pengertian, terus menentukan dari salah satu yang akan diterangkan untuk menentukan apa yang akan diterangkan hari ini. Pertemuan hari ini Bu Santi akan memberikan materi tentang median. Nah, tentu saja kalian perlu mengingat kembali apa yang dimaksud dengan median itu sendiri. Median merupakan nilai tengah dari sekumpulan data terurut. Ulangi, median merupakan nilai tengah dari sekumpulan data terurut. Di sini ada dua catatan penting tentang median. Yang pertama, merupakan nilai tengah dari sekumpulan data. Yang kedua, datanya harus seperti apa? Datanya harus terurut. Selain pengertian, tentu saja kalian ini sudah kalian pelajari bagaimana cara menentukan median itu sendiri. Dari pengertian tadi kalian bisa mengambil langkah. Kalau menentukan median itu harus mengurutkan data. Ini langkah pertama yang harus atau wajib kalian lakukan. Harus mengurutkan data. Bisa kalian lakukan mengurutkannya dari kecil ke terbesar, atau kalian lakukan sebaliknya dari terbesar ke terkecil. Itu kalian pilih salah satu saja. Karena apa? Kalian mengerjakan dari terkecil ke terbesar akan sama nanti hasilnya dengan terbesar ke terkecil. Dengan catatan kalian yang teliti. Yang kedua, nanti kalian bisa langsung menentukan median itu sendiri. Dengan catatan, nanti kalian akan menemukan kalau datanya ganjil. Ulangi, kalau datanya ganjil atau frekuensinya, jumlah datanya itu ganjil, maka nanti kalian akan menemukan mediannya itu berada di tengah. Ini harus diperhatikan. Nanti kalian bisa menggunakan rumus seperti ini. Median dalam kurung M besar E kecil sama dengan X. Nanti kalian perlu mencari yang ini. N tambah 1 dibagi 2. Untuk keterangan X dan N nanti Bu Santi beritahu kalau di sini untuk yang kedua kalau datanya genap. Nah, kalau datanya genap, mediannya itu jumlah dua data yang terletak di tengah, kemudian dibagi 2. Jadi anak-anaknya, kalau frekuensinya atau jumlah datanya genap, arti genap itu bisa dibagi 2, itu kalian nanti akan menemukan dua bilangan. Ulangi, menemukan dua bilangan yang berada di tengah. Nah, itu kalian jumlahkan lalu dibagi 2. Untuk rumusnya mungkin seperti ini. 1/2 dalam kurung. Nah, yang di dalam kurung ini yang wajib kalian kerjakan terlebih dahulu. X N/2 ditambah X N/2. Ini yang N/2-nya wajib kalian kerjakan. Lalu baru ditambah 1. Ini tutup kurung. Paham sampai sini? Tolong perhatikan rumusnya. Yang atas untuk ganjil, yang bawah untuk genap. Bu Santi, X-nya itu apa? X itu adalah nilai data. Sedangkan N-nya adalah banyak data. Kalau melihat rumus ini pasti kalian bingung. Untuk apa dan bagaimana cara mencarinya? Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh. Seperti pertemuan sebelumnya, di dalam median juga kita bisa menentukan dari yang berbentuk daftar. Nah,
Sama seperti kemarin, kita menentukan modus dari daftar yang pertama. Di sini Bu Santi sajikan untuk yang daftar sama seperti modus kemarin. Bu Santi sajikan 2 contoh. Yang pertama, tentukan median dari data nilai ulangan matematika Rizky. Di mana nilainya yang pertama 8, 6, 9, 7, 6, 8, 9, 8, 7. Bagaimana cara menyelesaikannya untuk mencari median? Tadi langkah yang harus kalian lakukan yang wajib, yaitu kita mengurutkan data. Ingat, dikala kalian tidak mengurutkan data, mungkin hasilnya akan sama, akan benar dengan yang diurutkan, atau yang pasti kalian akan salah. Jadi tolong perhatikan, median itu wajib diurutkan. Urutkannya di sini Bu Santi ambil dari yang terkecil. Boleh dilakukan, tolong fokus ke yang data soal. Bu Santi lakukan pencoretan seperti ini supaya tidak ada data yang terlewat. Berarti sudah dicoret 6 untuk yang pertama. Paham sampai sini? Terus Bu Santi 6 lagi. 6 lagi. Oke, sampai sini. Sudah 3 angka 6 yang dicoret dan ditulis terurutnya juga 6 sebanyak 3 kali. Untuk nilai 6 sudah tidak ada lagi. Dilanjut, setelah 6 pasti adalah 7. Bu Santi lakukan sama. Ditulis seperti ini, setelah dicoret, tulis. Satu lagi, kita tulis lagi. Setelah 7 pasti adalah nilai berapa? Kalau dari terkecil, berarti 8. Baru 1 kali. Kita teruskan. Yang satu lagi, tulis seperti ini. Sampai sini belum beres karena masih ada data yang tertinggal. Yaitu setelah 8 pasti nilai 9 yang pertama, terus 9 yang kedua. Tolong perhatikan, di atas sudah selesai dicoret semuanya, berarti datanya sudah. Kalian jangan sampai puas di sini, kalian harus hitung. N di sana di soal ada berapa, maka di data terurut juga harus sama. Di sini N-nya adalah 11 data. Artinya ada 11 kali ulangan. Rizky itu ulangan matematikanya 11. Nah, 11 termasuk data ganjil. Ulangi, data ganjil itu data kalau dibagi 2 bersisa. 11 merupakan data ganjil, maka kita untuk menentukan median itu menggunakan rumus yang ini. Ulangi, hati-hati data ganjil. Kita langsung substitusikan. Sama dengan X-nya kita tetap, ini adalah data karena urutan data X-nya. Kita substitusikan yang N-nya. N-nya ada 11, berarti 11 ditambah 1 sesuai rumus dibagi 2. Bisa sampai sini? Sama dengan X. X berapa? 11 tambah 1 adalah 12 per 2 berarti 6. Tolong perhatikan. Dari mana 6? 11 tambah 1 dibagi 2. 12 dibagi 2 adalah 6. X 6. Di sini bukan berarti mediannya 6, tetapi mediannya itu terletak di data ke-6. Ulangi, Bu Santi ulangi di sini. X6. Bukan berarti mediannya 6, tapi mediannya terletak di data ke-6. Oke, lihat ke langkah yang pertama. Kita akan mencari data ke-6 itu nilainya berapa. Lihat. Yang pertama. Yang ini yang dilingkari yang pertama merupakan data pertama.
Terus ini data keberapa? 2. Ini data keberapa? Ketiga. Ini data keempat. Dan seterusnya sampai kalian menemukan data ke-6. Nah, udah menemukan data ke-6. Data ke-6 itu nilai ulangan matematika Rizkinya berapa? 7. Maka 7 merupakan median. Kita bisa menuliskan sama dengan 7. Paham? Jadi, median dari data nilai ulangan matematika Rizky adalah 7. Bisa? Tolong perhatikan dari catatan tadi bahwa median kalau data ganjil berada di tengah. Perhatikan, ini cuma satu angka saja. Ke kiri ada berapa data? Coba kalian hitung. Tadi ke kiri udah ada 5 yang kalian lingkari. Sebelum 6 ada 5. Sekarang setelah 6 kalian hitung ada berapa angka? Ada 5 juga. Berarti benar mediannya itu. Sekarang kita bedakan dengan kalau median dari daftar, Bu Sandri di sini ada contoh yang 1B. Di sini adalah ulangan IPA Rizky. Ulangannya seperti berikut. Ada 7-nya 2 kali, 6, 8, 8, 9, 7, 9, 6, 8. Bagaimana cara menyelesaikannya? Sama seperti yang 1A tadi. Langkah pertama harus mengurutkan atau diurutkan. Bu Santi ambil sama dari yang terkecil. Boleh kalian nanti dari terbesar, tapi hati-hati. Dari yang terkecil langkahnya sama. Biar tidak ada yang terlewat, Bu Santi coret seperti ini. Kalau sudah dicoret, kalian tulis di bawah ini. Lalu 7 kita lakukan sampai data yang terakhir. Kita lanjut ke 7-nya sudah habis. Lalu ke 8. 8-nya kita coret juga semuanya. Karena terurut berarti harus terurut bilangannya. Setelah bilangan ini, bilangan berapa selanjutnya? Karena dari yang terkecil. Oke, ini 9, 9. Sampai satu lagi, sampai sini beres. Coba kalian hitung data yang di soal ada berapa buah. Terus di dalam mengurutkan juga ada berapa buah. Itu kalian harus sama di antara soal dengan mengurutkan itu harus sama. Ternyata datanya berjumlah 10. 10 merupakan data genap. Banyak datanya genap. Genap itu kalau bisa dibagi 2 dan tidak bersisa. Langkah selanjutnya menentukan median. Karena datanya data genap, maka kalian menggunakan rumus yang berbeda dengan yang tadi. Berarti ada 1/2. Tolong yang ini fokus. Karena rumusnya seperti ribet, tapi kalau kita hitung, kita paham, itu akan bisa dan mudah. Kita tuliskan dulu rumusnya seperti ini. Lalu kita substitusikan sesuai rumus. Sama dengan 1/2-nya tetap, kurungnya tetap, X-nya apalagi harus tetap, N. Nah, di sini N-nya lihat. N-nya ada berapa? Ada 10. 10/2. Bisa tambah. X-nya tetap. Dalam kurung, ini yang harus hati-hati. 10/2. Kalian ini yang harus hati-hati. Tambah 1, tutup kurung. Kalian kerjakan yang semua yang di dalam kurung itu dulu. Berarti sama dengan setengahnya kita tetap. Tulis dalam kurung X. X berapa? 10 dibagi 2 adalah benar 5. Tambah. Nah, yang ini harus hati-hati. 10 bagi 2. Kalian kerjakan dulu yang seperti ini. 10 dibagi 2 itu 5.
Setelah ada hasil, baru kalian tambahkan 1. Ulangi, 10 kurangi 2, 5, tambah 1 berarti X 6. Oke. Ini belum beres mencari mediannya. Akan sama dengan setengah, buka kurung, perhatikan seperti tadi. X 5 artinya data terurut yang kelima itu berapa? Begitu juga X 6. Data yang terurut ke-6 itu berapa? Kalian cari seperti tadi. Ini merupakan, tolong lihat di langkah yang pertama. Ini merupakan data ke-1. Data kedua, data ketiga, data ke berapa? 4 sekarang. Data kelima, data ke-6. Kalian boleh cukup sampai sini saja. Karena apa? Kita tidak perlu mencari data keberapa karena kita membutuhkan yang kelima dan ke-6. Di sini lihat, data kelima. Berapa nilainya? 7. Paham sampai sini? Ulangi, Bu Santi. X5 berarti data kelima dari terurut. Nilainya berapa? 7. Ditambah X6. Data ke-6 dari data terurut itu berapa? 8. Tutup kurung. Kenapa? Hati-hati. Ini selalu disiplin rumus. Kurung ini berpengaruh. Lanjut. Setengah. Lihat di sampingnya Bu Santi. 7 tambah 5 berapa? 15. Setengah dikali 15. Artinya 15 dibagi 2 berapa? 7,5. Berarti median dari nilai ulangan IPA Rizky adalah 7,5. Ini untuk menentukan median dari daftar. Tolong pahami. 1A tadi ganjil, 1B genap. Kita lanjut ke yang kedua. Kalau menentukan median dari tabel. Nah, tentu saja kalian masih ingat di sini ada berupa tabel nilai ulangan matematika siswa. Tabelnya seperti ini. Ada nilainya, ada banyak siswanya. Ada data tentang nilai, ada frekuensinya tentang banyak siswa. Tentukan median dari data tersebut, artinya data yang berbentuk tabel. Langkah-langkahnya sama seperti tadi. Yang pertama, kenapa di sini Bu Santi tidak urutkan? Langkah pertama, tolong perhatikan, ada perbedaan di dalam tabel. Kenapa tidak dituliskan mengurutkan data? Karena di sini tolong lihat datanya. Di sini datanya sudah terurut di dalam tabel frekuensi 6, 7, 8, 9, 10. Ulangi, kenapa Bu Santi tidak tuliskan mengurutkan dulu? Karena tabel frekuensinya sudah terurut. Terurutnya dari apa di sini? Dari kecil ke besar. Di sini kita tinggal menghitung banyak datanya karena sudah ada di sini 15 dan 15 termasuk data yang ganjil. Maka kita menggunakan seperti contoh yang 1A. Kita akan mencari median kalau data ganjil. X N tambah 1 dibagi 2. Tinggal substitusikan. X dalam kurung 15, dari mana 15? Lihat jumlah frekuensinya, jumlah datanya, jumlah banyak siswanya. Paham? Tambah 1 dibagi 2. Sama dengan X 15 tambah 1 tentu saja bisa berapa? 16 dibagi 2 adalah
Berarti berapa? 16 dibagi 2. Oke, hebat. X 8. Di sini bukan median 8, tapi median itu berada di data ke-8. Nah, kalian yang perlu kalian lakukan atau pernah kalian lakukan waktu kelas 5, Bu Santi di sini sengaja membuat frekuensi kumulatif dari tabel yang ada di soal. Bu Santi bikin lagi seperti ini. Ada nilai, ada banyak siswa, ada frekuensi kumulatif. Arti frekuensi kumulatif, kalian itu frekuensi dari data pertama, kita loncat sesuai dengan urutannya, kita tambahkan setiap tingkatannya. Ulangi, dari mana frekuensi kumulatif? Itu dari frekuensi sebelumnya ditambahkan dengan frekuensi selanjutnya. Contoh, untuk nilai 6, fokus ke nilai 6 semuanya. Banyak siswanya 3, frekuensi kumulatifnya 3. Ini tetap sama dengan frekuensi yang nilai 6. Sedangkan untuk nilai 7, banyak siswanya 6. Maka frekuensi kumulatifnya berarti 3 untuk nilai 6 ditambah 6 untuk nilai 7. 3 tambah 6 sama dengan 9. Begitu pula dengan nilai 8. Itu frekuensinya 4. Maka frekuensi sebelumnya kalian jumlahkan. Berarti 3 tambah 6 tambah 4. Cukup sampai 4. Karena kita akan mencari frekuensi kumulatif nilai 8. Lalu kalian jumlahkan. Untuk 9, 10 sama seperti itu. Tentu saja pas 10 frekuensi kumulatifnya harus sama dengan banyak siswa. Artinya harus sama 15 juga. Ini untuk apa, Bu Santi? Ini untuk menentukan median. Artinya median itu berada di data ke-8. Berarti 8 itu berada di mana? Di frekuensi nilai berapa? Di frekuensi nilai, kalau 6 berarti ada data ke-1, ke-2, ke-3. Kalau 8 berada di data kemana? Di nilai 7. Karena nilai 7 itu dari data 4, 5, 6, 7, 8, dan terakhir 9. Berarti mediannya adalah nilai 7. Ulangi, tetap yang namanya median itu datanya yang kita bawa. Bahwa di sini mediannya adalah 7. Jadi median dari data atau nilai ulangan matematika siswa, di sini cuma siswa saja, itu adalah 7. Oke, tolong dipahami untuk langkah dari tabel. Di sini tabelnya berbentuk data ganjil. Kalau nanti tabelnya berbentuk data genap, kalian tinggal merubah mencari mediannya dengan rumus yang tadi seperti 1B. Selain data yang berbentuk daftar dan tabel, tentu saja kita bisa menentukan median kalau dalam bentuk diagram. Di sini Bu Santi, mohon maaf di judulnya tabel, harusnya diagram. Di sini ada diagram nomor sepatu siswa kelas 6. Di sini nomor sepatunya ada mulai dari 33, 34, 36, 35, 36, dan 37. Oke, bisa kalian membacanya? Artinya seperti ini. Nomor sepatu 33. Ada satuannya pastinya. Satuannya apa? Sentimeter. Kalau di sini biasanya ukuran seperti ini ada sentimeter. 33 sebanyak 16 siswa. 34 sebanyak, hati-hati di sini karena kita loncat 2. 34 sebanyak 5 siswa dan seterusnya. Di sini kita disuruh menentukan median dari data tersebut. Langkah-langkahnya sama seperti yang kedua yang berbentuk tabel. Kalian bisa mengerjakannya dengan kita mencari banyak data terlebih dahulu. Tadi sudah kita cari untuk 33 itu adalah 16. Untuk 34 adalah 5, 35 adalah 8, 36 adalah 6, 37 adalah 5. Paham sampai sini?
mencari banyak data atau frekuensi, jumlah frekuensi. Kita jumlahkan, hati-hati dalam menghitung, itu adalah jumlahnya 40. Oke, 40 termasuk data apa? 40 bisa dibagi 2, termasuk data genap. Nah, rumus yang tadi kita pakai mencari mediannya dengan menggunakan rumus yang setengah dalam kurung X N bagi 2 ditambah X N bagi 2. Ingat, ini N bagi 2 dulu, tambah 1 tutup kurung. Substitusikan, tinggal substitusikan, sama dengan setengah dalam kurung X N-nya adalah 40 per 2 ditambah X 40 per 2 tambah 1. Sama dengan setengah dalam kurung X berapa? 20 ditambah X 40 dibagi 2, 20. Tambah 1 berarti X 21. Belum selesai, hati-hati. Ini baru letaknya data untuk mencari median. Kita lihat, Bu Santi sama dari data yang berbentuk diagram, Bu Santi sajikan dalam bentuk tabel seperti ini. Nilai 33, lalu nanti kalian frekuensinya banyak siswanya juga, kalian tulis lagi. Lalu nanti kalian frekuensi kumulatif seperti tadi. Untuk 33 di sini bukan nilai di sini, nomor sepatu. Nomor sepatu 33, banyak siswanya adalah 16, maka frekuensi kumulatifnya 16. Sedangkan nomor sepatu 34, banyak siswanya 5, frekuensi kumulatifnya berarti 16 tambah 5. Artinya perhatikan untuk yang 33. Artinya data ke 1 sampai 16 di nilai di nomor sepatu 33. Sedangkan yang 34 mulai dari data 17, 18, 19, 20, 21. Lihat yang nomor sepatu 35. Itu 29. Lihat sebelumnya 21 berhenti di nomor sepatu 34. Berarti di nomor sepatu 35 itu data 22, 23, 24 sampai 29. Oke, kita kembali ke perhitungan yang median. Kita tinggal substitusikan. Setengah sama dengan setengah dalam kurung data ke-20 itu di mana? Di nomor sepatu 34. Berarti 34. Ditambah data ke-21 di mana? Nah, di 34 juga. Berarti setengah dikali di sini 34 ditambah 34 adalah 68 sama dengan 34. Jadi median dari data tersebut atau median dari data nomor sepatu siswa kelas 6 adalah 34. Tolong dipahami. Apapun soalnya, langkahnya sama dan rumusnya juga sama. Yang terakhir, atau mungkin di sini kita lihat langsung latihan saja. Untuk latihan, nanti kalian kerjakan soal yang ada di video pembelajaran kali ini. Kalian menentukan median. Di sini ada 5 soal yang harus kalian kerjakan. Kalian kerjakan seperti contoh-contoh atau langkah-langkah yang sudah diberikan pada video pembelajaran kali ini. Yang pertama soalnya seperti ini. Nanti kalian hitung ada berapa jumlah datanya. Yang kedua masih sama dan ketiga juga masih sama. Ini yang membedakan adalah jumlah datanya. Sedangkan yang keempat itu soalnya berbentuk tabel. Nah, ini hasil panen padi, ada satuannya ton, berarti nanti juga kalian hati-hati bagaimana cara mengerjakannya. Dan yang terakhir itu ada soal nomor 5, tentu saja Bu Santi berikan soal yang berbentuk diagram seperti ini. Ada diagram berat badan.
dan banyak siswa. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan anak-anaknya bisa memahami materi tentang median. Untuk selanjutnya, kita akan melakukan penilaian harian. Kalian harus siap-siap dan berlatih lebih banyak lagi, harus lebih semangat lagi, dan mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sekali lagi, Bu Santi ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.